hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Baik para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui radio atau media lain, di mana saja Anda berada, para pemirsa beberapa TV dan terutama para peserta Bumiku mengaji dari beberapa negara, Jerman, Belanda, Abu Dhabi, Angola, dan beberapa negara lainnya yang ikut gabung. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan bagaimana cara menerapkan akhlak yang mulia kepada anak-anak dalam kehidupan keluarga. Ini yang paling penting ya. Ada dua cara. Pertama, cara yang umum. Yang kedua, cara yang khusus. Kita mulai dari yang umum terlebih dahulu ya. Cara umum yang pertama, menanamkan akhlak kepada anak. Dan ini kepada siapapun, tidak hanya kepada anak, tapi kepada seluruh manusia. Orang dewasa juga, laki atau perempuan, termasuk kepada anak, adalah mengajarkan ilmu dan membimbing untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa demikian? Sebab hakikatnya akhlak yang mulia itu pengamalan dari ilmu. Seluruh ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah, kalau diamalkan maka itu akan berwujud kemuliaan akhlak. Coba umpamanya Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah, tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa. Aplikasikan coba. Itu kemuliaan akhlak. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini melarang dari keburukan akhlak. Allah menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Ini melarang dari keburukan akhlak. Wala talmizu anfusakum. Jangan saling mencaci menghina di antara sama kalian. Ini adalah melarang keburukan akhlak. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi gelar-gelar buruk, melarang dari keburukan akhlak. Jadi ketika ayat, hadis, syariat diamalkan, maka akan berwujud kemuliaan akhlak. Baik akhlak kepada Allah seperti sholat, seperti saum dan yang lain, ataupun akhlak kepada sesama manusia. Pelajari ilmu, lalu amalkan. Akan berwujud akhlak yang mulia. Berdasarkan hal itulah maka berkata Abu Darda radhiyallahu an dalam Sunan Ad-Darimi, la takunu taqiyan hatta takuna aliman, wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Coba perhatikan. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak mungkin menjadi orang yang jamil sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Yang jamil di sini yang maksudnya indah, bukan kasep atau gelis secara fisik. Sebab bentuk fisik tidak dipengaruhi oleh ilmu, oleh amal. Yang tadinya jelek, walaupun soleh, walaupun takwa, tetap jelek.
Yang tadinya tampan, kasep, gelis, walaupun becat, tetap aja kasep dan gelis. Fisik nggak berubah. Tapi jamil yang dimaksud di sini adalah keindahan psikis, tingkah laku, akhlak. Makanya tidak pernah dalam Al-Quran Allah menggunakan kata jamil kecuali untuk menerangkan kemuliaan akhlak, tingkah laku. Coba perhatikan ayat wasbir sabran jamila. Bersabarlah kamu dengan sabar yang jamil. Sabar yang indah. Jamil di sini, keindahan di sini diterangkan untuk mensifati sifat sabar. Sabar yang indah. Wahjurhum hajran jamila dalam surah Al-Muzammil. Wahjurhum, tinggalkan mereka, hajran jamila, dengan cara meninggalkan yang jamil, yang indah. Jamil di sini juga diterangkan untuk menjelaskan indahnya cara meninggalkan orang-orang yang nggak benar. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Qul li azwajika, katakan olehmu kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna. Katakan olehmu hai Muhammad kepada istri-istrimu, kalau kalian lebih menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, fata'alaina, ayo mari sini, umattikunna, aku akan berikan apa yang kalian minta. Tapi di akhir ayat, wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang jamil. Jadi kita lihat kata-kata jamil dalam Al-Quran selalu digunakan untuk menerangkan indahnya perbuatan. Ini akhlak. Maka perkataan Abu Darda, wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu kamu tidak akan bisa menjadi orang yang jamil. Jamil itu yang indah perbuatannya, yang mulia akhlaknya, sebelum kamu mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Oleh karena itulah maka dengan diamalkannya ilmu lahir kemuliaan akhlak, indahnya perilaku. Maka cara memiliki atau meraih akhlak yang mulia, termasuk cara menanamkan kemuliaan akhlak kepada orang lain, termasuk kepada anak. Ajarkan ilmu, lalu bimbing untuk mengamalkan, mengaplikasikan, mewujudkan ilmu tersebut. Karena amalan, aplikasi atau perwujudan dari ilmu tersebut, itulah yang merupakan akhlak yang baik. Kenapa akhlak Nabi SAW begitu agung? Oleh Allah dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini hai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tak heran kalau beliau itu menjadi uswatun hasanah, contoh tauladan. Karena apa? Karena seluruh tingkah lakunya itu adalah pengamalan dari ilmu Al-Quran. Maka ketika Aisyah ditanya radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya itu Al-Quran. Maknanya Al-Quran sudah teraplikasi dalam bentuk amalan, dalam bentuk perbuatan. Jadi kemuliaan akhlak lahir dari ilmu yang diamalkan. Ajarkan ilmu, maka bimbing untuk mengamalkannya, lahirlah kemuliaan akhlak. Itu alasan yang pertama. Alasan kedua, ilmu ketika dipelajari itu mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena pada hakikatnya ilmu itu hidayah.
Ilmu itu informasi, penjelasan, penerangan, pencerahan, knowledge, pengetahuan. Dan pengetahuan itu disebut dengan hidayah irsyad wad dilalah. Hidayah yang berupa bimbingan, berupa petunjuk, yang berwujud penjelasan, penerangan, pencerahan, pengetahuan, informasi. Ilmu semuanya begitu. Sekaligus ilmu itu pengundang turunnya hidayah taufik dari Allah. Setelah difahami ilmu itu, setelah dipelajari, dikuasai, diketahui, ada dorongan untuk mengamalkan. Karena penjelasan itu iming-iming. Penjelasan itu memberi motivasi. Penjelasan itu sejenis stimulan. Contoh umpamanya ilmu tentang keutamaan tahajud. Orang tahajud ini akan Allah angkat ke tempat yang mulia dunia akhirat. Disebut maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, di sebagian waktu malam tahajud kamu sebagai ibadah tambahan, maka Allah akan mengangkatmu ke posisi yang terpuji. Dijelaskan keutamaan tahajud begini. Itu knowledge, itu pengetahuan, itu informasi, itu pencerahan. Dan itu hidayah irsyad. Setelah mengetahui itu kita tertarik, kabita kata orang Sunda, tergiur, teriming-iming. Dan itu motivasi. Itu pendorong, itu support. Dan akhirnya diamalkan. Artinya dia memperoleh hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika belajar ilmu teriming-iming, terdorong untuk mengamalkan. Maka tak heran orang yang rajin ngaji, rajin belajar, rajin hadir ke kajian, rata-rata amalnya, ibadahnya lebih baik dan akhlaknya lebih mulia. Umumnya begitu. Walaupun ini relatif, ada yang ngajinya rajin, akhlaknya tetap nyebelin, ibadahnya tetap asal-asalan, ada. Itu karena ada beberapa adab ketika mencari ilmu yang tidak dipenuhi. Mungkin aspek niat, mungkin aspek-aspek yang lain yang kita tidak menjelaskan itu pada kesempatan ini. Tapi yang jelas, umumnya orang yang rajin ngaji, lebih rajin ibadahnya, lebih mulia akhlaknya. Umumnya seperti itu. Secara umum, ada 1-2 oknum yang tidak begitu dengan faktor-faktor yang kita tidak bisa bahas di sini. Nah, karena itulah maka kemuliaan akhlak lahir dari ilmu, karena ilmu selain knowledge, selain pengetahuan, selain informasi, juga memberi motivasi untuk mengamalkan apa yang difahaminya, apa yang diketahuinya. Kalau informasi atau knowledge, pengetahuan tersebut berupa hal yang baik, termotivasi untuk diamalkan. Kalau knowledge itu, pengetahuan itu, informasi itu adalah tentang sebuah keburukan, dia termotivasi untuk menjauhinya. Umpamanya perbuatan buruk itu larangan mencela, larangan menghina, memfitnah, menggibahi, karena efek buruknya dunia akhirat, lahir batin, dunia akhirat, individu masyarakat itu terdampak dengan dampak buruk dari perbuatan itu. Maka orang itu termotivasi untuk menjauhi perbuatan yang buruk tersebut. Oleh karena itulah maka untuk menanamkan akhlak, tanamkan ilmu, bimbinglah dia untuk mengamalkan. Termasuk ini kepada anak-anak, ajarkan ilmu, lalu bimbing untuk mengamalkan ilmu yang sudah difahaminya. Dari pemahaman ilmu dan pengamalan dari ilmu lahirlah akhlak yang mulia.
Nah, coba bagaimana seseorang tidak termotivasi untuk mengamalkan sesuatu yang dia ketahui. Padahal penjelasan ilmu itu mengandung motivator, support yang besar. Contoh di bidang sosial yang kemudian melahirkan akhlak. Nabi SAW bersabda, ahabbul ibadi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Paling bermanfaat, paling dicintai. Makanya amal yang bisa memberi manfaat kepada orang lain disebut sebagai amal yang paling dicintai oleh Allah. Beliau melanjutkan, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an, au takshifu anhu kurbatan. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan terhadap sesama muslim. Ini memotivasi kita enggak? Iya, memotivasi kita ingin melakukan sebuah amal yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata membahagiakan sama muslim. Apapun caranya, tersenyum, memberi perhatian, kepedulian, pertolongan. Atau kamu melepaskan dia dari kesulitan. Atau kamu mengusir kelaparan yang sedang dia rasakan. Atau kamu membayarkan hutang dia. Sampai kata Nabi SAW, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dia, kebutuhan dunia dia, itu lebih aku cintai daripada itikaf di masjidku ini selama sebulan. Gede itu pahalanya dibanding itikaf sebulan di Masjid Nabawi. Termotivasi nggak kita? Iya, termotivasi. Jadi ilmu adalah hidayah. Begitu ilmu memberi motivasi, kita akan beramal dengan ilmu itu. Dan begitu ilmu diamalkan, lahir kemuliaan akhlak dari diri kita. Inilah poin yang pertama. Cara menanamkan akhlak, tanamkan ilmu, ajarkan ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk belajar ilmu dengan perintah yang wajib secara ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cari ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Allah mewajibkan itu melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih. Itulah yang pertama, ajarkan ilmu kepada anak-anak dan bimbing anak-anak untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itu pertama tuh. Kedua, mohon maaf agak diringkas, waktunya terbatas nih. Tanamkan akidah, terutama tauhid. Makin tertanam tauhid kuat, makin kuat juga akidah, makin mulia akhlak. Apa sih tauhid bedanya dengan akhlak? Dengan akidah? Akidah lebih luas. Kalau tauhid pasti tentang Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam 3 perkara, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu akidah, ya akidah. Tauhid bagian dari akidah. Tapi akidah tidak hanya tauhid, termasuk iman kepada hari akhir, iman kepada umpamanya kitab Al-Quranul Karim, para nabi, itu bukan tauhid. Iman kepada para malaikat, iman kepada takdir, itu bukan tauhid, tapi itu akidah. Tanamkan akidah, tanamkan tauhid. Hasil dari
kebenaran, kelurusan tauhid dan akidah, lahir kemuliaan akhlak. Kalau imannya benar loh, kalau tauhidnya benar, akidahnya benar, pasti membuahkan kemuliaan akhlak. Makanya Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam selalu mengaitkan tauhid atau akidah dengan kemuliaan akhlak. Sering saya sampaikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ini akidah, ini akhlak, ini tauhid. Falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini akhlak. Siapa yang tauhidnya lurus, iman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang akidahnya mantap, kuat, maka akhlaknya harus baik dalam hal berbicara. Bicara yang baik atau diam. Fal yukrim jarahu, muliakan tetangga. Fal yukrim dhaifah, muliakan tamu. Itu akhlak. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu orang yang suka ganggu tetangga. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, nggak ada iman tuh. Akhlaknya buruk menunjukkan imannya nggak ada. Lihat keterkaitan antara iman yang mencakup akidah dan tauhid dengan akhlak, kaitannya erat. Karena apa? Karena iman, akidah dan tauhid yang lurus melahirkan kemuliaan akhlak. Makanya pantas beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya cermin dari paling sempurna imannya. Oleh karena itulah maka untuk memiliki akhlak yang mulia, tanamkan tauhid dan akidah yang benar. Timbul pertanyaan, kenapa iman yang benar melahirkan kemuliaan akhlak? Karena iman kepada Allah Azza wa Jalla wajib diaplikasikan dalam bentuk melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Semua perintah Allah kepada kita yang berkaitan dengan interaksi kita dengan sama manusia, itu kalau diamalkan berwujud kemuliaan akhlak. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin ini tiada lain kecuali bersaudara. Iman melahirkan persaudaraan. Sesama orang yang beriman bersaudara. Sebagai saudara pasti wajib ada rasa cinta. Nggak ada rasa cinta, nggak ada iman. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman. Tanpa iman nggak akan mungkin masuk surga. Dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Kalau nggak ada cinta, nggak ada iman. Tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Karena iman melahirkan persaudaraan dengan orang-orang yang imannya sama. Dan sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Nah, aplikasi dari cinta ini harus menyenangkan orang yang dicintainya. Ketika berbicara menyenangkan. Bersikap dan perilaku, sikap dan perilakunya menyenangkan kawannya. Kalau nggak begitu, nggak ada iman. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair.
Ini sering disalahartikan oleh orang-orang. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Salah, bukan begitu. Coba kata per kata. La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Hatta sehingga yuhibbu li akhihi, dia mencintai untuk saudaranya ma apa-apa yuhibbu li nafsi, dan dia mencintai hal itu untuk dirinya sendiri minal khairi, berupa kebaikan. Itu kalau kata per kata. Kalau diterjemahkan secara umum yang lebih bisa terfahami, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Kalau kita ngomong dengan orang, kita suka kalau orang itu memperhatikan omongan kita, ramah, sambil senyum, serius. Kita suka gitu kan, maka kita juga harus begitu ke orang. Dalam bergaul kita suka kalau orang lain peduli, perhatian, menolong kita ketika susah, membantu kita ketika kesulitan gitu. Kita suka kalau orang berbuat begitu kepada kita. Kita juga harus begitu ke orang. Dan ini lahir dari iman. Kalau nggak ada begitu, nggak iman. La yu'minu ahadukum. Tidak dikatakan iman. Salah seorang di antara kalian sebelum dia berakhlak mulia, berakhlak baik kepada sesama saudaranya. Jadi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tidak akan masuk surga kalian sebelum kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu ahbabtum tahabbtum. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian kalau suatu amalan yang apabila kalian mengamalkan amalan ini kalian bisa saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini bukan sekadar ucapan di bibir tanpa aplikasi, tanpa tekad. Harus ada tekad, harus ada aplikasi. Apa makna ucapan assalamualaikum? Bukan hanya sekedar doa, semoga keselamatan terlimpah atas kalian. Bukan sekedar itu. Iya, itu terkandung. Doa itu terkandung. Tapi dijelaskan oleh para ulama. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, perkataan assalamualaikum maknanya anta minnis salim wa ana minkas salim. Anta minnis salim wa ana minkas salim. Artinya kamu selamat dari gangguanku, gangguan lisan, gangguan perbuatan, gak akan menyakiti. Aku juga selamat dari gangguanmu. Ucapan assalamualaikum itu tekad aku tidak akan menyakitimu, tidak akan merugikanmu, tidak akan menzalimimu, tidak akan memadaratkanmu. Nah gitu itu assalamualaikum tuh. Yang akan aku katakan, yang akan aku lakukan, segalanya adalah yang bisa menyenangkanmu dan menguntungkanmu. Itu aplikasi dari ucapan assalamualaikum teh begitu tuh. Ya. Ini kemuliaan akhlak apa bukan? Ya, tentu saja kemuliaan akhlak. Dan itu lahir dari iman tadi. Nggak ada itu, nggak ada iman. Iman harus melahirkan itu. Masya Allah. Jadi iman kepada Allah diaplikasikan dalam bentuk tunduk, patuh, taat, satya, satuhu, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan semua yang Allah perintahkan bila diamalkan kembali ke tadi pasti berupa kemuliaan akhlak. Semua yang Allah larang bila diamalkan maksudnya menjauhi larangan itu berarti menghindarkan keburukan akhlak. Itu yang menjadi penyebab
Kenapa iman, kenapa akidah, kenapa tauhid bisa melahirkan kemuliaan akhlak? Yang apabila akhlak seseorang buruk menunjukkan keburukan imannya, keburukan akidahnya, keburukan tauhidnya. Makanya Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Yang suka ganggu tetangga, yang suka menyakiti tetangga, yang membuat tetangga itu selalu tegang oleh ucapan dan tindakan kita. Tuh, gak beriman itu. Aplikasi dari imannya itu ternyata buruk pula imannya. Jadi iman berbanding lurus dengan apa? Iman berbanding lurus dengan akhlak. Berdasarkan hal itulah maka cara untuk meraih akhlak yang mulia, menanamkan akidah, menanamkan tauhid, menguatkan iman. Tanamkan dalam diri kita, dalam diri orang lain, termasuk dalam diri anak-anak kita. Bagaimana cara menguatkan iman? Itu materi lain lagi itu. Kalau itu dibahas bisa panjang lagi, nanti ini nggak kebahas. Tapi yang jelas untuk menguatkan iman, kenali Allah semendalam yang kita mampu, semaksimal yang kita bisa, melalui penelaahan terhadap asma dan sifat Allah. Pelajari nama-nama Allah, pelajari sifat-sifatnya secara rinci dan detail serta konsekuensinya dan aplikasinya. Kalau kita di Tarbiyah Sunnah ini ada pembahasan tentang fikih Asmaul Husna setiap hari Selasa pagi. Silakan join Selasa pagi waktu Indonesia Barat ya. Kalau di Jerman, di Belanda, di Angola, di Abu Dhabi waktunya aja sesuaikan. Itu hari Selasa jam 7 waktu Indonesia Bandung, waktu Indonesia Selacau. Hitung aja kalau di Jerman jam berapa. Masih subuh mungkin ya, masih dini hari. Ya, kalau bisa bangun ya why not. Jadi yang kedua, tanamkan akidah, tauhid, iman, perkuat. Bagaimana caranya? Itu materi lain lagi. Maka dari akidah, tauhid, iman yang benar akan melahirkan kemuliaan akhlak. Ini masih secara umum ya, secara umum. Pertama ilmu, yang kedua tanamkan akidah atau tauhid atau iman. Ketiga, maaf agak terburu-buru. Cara umum yang ketiga untuk memperoleh akhlak adalah perbaiki ibadah, kualitas terutama kuantitas. Karena hasil dari ibadah yang benar, baik sholat, saum, umroh dan haji, zakat, itu buah manis dari semua itu adalah kemuliaan akhlak. Indikator benar tidaknya ibadah seorang itu lihat akhlaknya. Akhlaknya bagus, benar, ini hasil dari ibadah nih. Akhlaknya bejat, nah ini ibadahnya gagal. Tapi dia rajin setiap sholat 5 waktu selalu ke masjid. Kalau malam saya lihat selalu bangun untuk sholat malam. Quran itu sehari sejuz tuh. Kalau Senin Kamis saya lihat selalu dia saum. Tapi akhlaknya bejat. Kenapa ya? Ada yang rusak dari ibadahnya tuh. Mungkin niatnya, mungkin kekhusyuannya. Kalau ibadah itu membutuhkan kekhusyuan seperti sholat, seperti baca Quran, seperti zikir, atau mungkin aspek mutabaahnya. Coba lihat, mungkin cara pelaksanaannya ada yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, bercampur kebid'ahan umpamanya. Pasti ada sesuatu tuh. Sehingga lihat hasilnya buruk. Apa hasilnya? Akhlak.
Padahal kalau ibadah tersebut benar, harusnya melahirkan kemuliaan akhlak. Coba perhatikan umpama salat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 45. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan olehmu salat karena sungguh salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar itu keburukan akhlak. Merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, itu keji dan munkar itu. Menyakiti orang, mengganggu orang, bikin sebel orang, itu keji dan munkar, itu keburukan akhlak itu. Itu harusnya terkikis dengan salat. Terluruskan oleh salat, terkoreksi oleh salat. Sebelum salat nyebelin, setelah salat nyenengin. Sebelum salat dia jahat, setelah salat dia baik. Sebelum salat dia cuek, nggak peduli, setelah salat jadi sangat amat peduli. Itu hasil dari salat. Dan salat adalah ibadah. Ketika orang sholatnya tidak benar, maka keji dan mungkar tetap masih melekat pada dirinya. Baik tidak benar itu aspek niatnya, keikhlasannya, atau aspek kekhusyuan. Nah ini yang umumnya ya, kekurangan orang kaum muslimin zaman baheula mula sampai zaman sekarang sampai zaman kemudian dalam hal sholat, kekurangan terutama dari aspek apa? Kekhusyuan. Berapa persen kekhusyuan yang bisa kita raih di dalam sholat yang kita lakukan? Belum tentu 20%, apalagi lebih. Belum tentu bisa meraih 10%. Persentase terbesar 0 dari kekhusyuan atau bahkan minus. Pantas apabila hasilnya kurang begitu nampak berupa kemuliaan akhlak. Terancam tuh orang seperti begitu sebagaimana dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Celaka mana yang akan diazab? Itu orang yang sahun dari sholatnya, bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, tapi an sholatihim sahun. Berarti bukan di dalam sholat dia lalai, tapi di luar sholat, seusai sholat dia lalai dari tujuan sholat. Tujuan utama sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dia lalai dari itu. Sehingga setelah sholat tetap keji dan munkar. Nggak ada dampak, nggak ada efek dari sholatnya. Dan tentu saja lalainya dia dari tujuan sholat setelah sholat karena kelalaian dia selama sholat. Iya, lalai dari kekhusyuannya, lalai dari keikhlasannya, lalai dari mutabaahnya. Orang ini berakibat apa? Ditolak sholatnya. Dan ini yang paling mengerikan. Orang yang sholatnya nggak benar, ibadahnya nggak benar, terancam. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Terancam dengan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menerangkan satu hadis ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, sebab Jami'ul Ulum wal Hikam pada hakikatnya syarah dari Arba'in An-Nawawiyah ditambah 10 hadis. Arba'in kan 40 yang ditambah jadi 50 sekian gitu, 42 sebenarnya, cuma biar jejeg gitu jadi Arba'in. Ada dalam salah satu hadis Arba'in itu Rasul SAW menyatakan salah satu kalimatnya, saya nggak membaca seluruh hadisnya, tapi salah satunya, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab
fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wal iyadu billah. Ada orang tuh beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Dia bertauhid, berakidah, terus dia melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Pokoknya amalan-amalan ahli surga dia lakukan, sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta. Facebook alaihil kitab, tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot di akhir hayatnya. Berhenti dari kebaikan-kebaikannya, dari ibadahnya, dari amal solehnya, belot melakukan amal-amal buruk, melakukan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian, masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Namanya apa tadi? Su'ul khatimah. Oleh Imam Ibn Rajab dianalisa tuh. Kenapa orang yang ahli ibadah dari awal terus di akhir hayatnya belot, berhenti dia dan belot berbalik menjadi beramal-amalan buruk dan mati dalam keadaan demikian dan masuk neraka. Kenapa orang itu tidak dijaga ya oleh Allah sampai akhir hayatnya ibadah terus? Dianalisa. Allah mah nggak zalim. Allah mah nggak semena-mena. Allah mah adil. Pasti ada sebab. Kata beliau, itu keadilan Allah. Orang ibadah terus, menjelang akhir hayatnya berhenti ibadah, belot menjadi ahli maksiat, mati dalam keadaan itu keadilan Allah. Kenapa? Mungkin ibadah yang dilakukan tidak sah, ditolak oleh Allah, dan bukti tidak diterimanya oleh Allah itu Allah cabut hidayah ibadahnya dan diberhentikan dari ibadahnya, berbalik kepada kedosa kemaksiatan, mati dalam keadaan demikian. Kenapa ini orang tidak sah atau ditolak? Kan hanya Allah yang tahu ya. Benar enggaknya ibadah seorang, aspek batinnya Allah tahu. Itu mungkin dia tidak ikhlas, mungkin dia tidak mutaba'ah, mungkin tidak dua-duanya. Dia ikhlas tapi bid'ah. Tertolak, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya ikhlas, ya khusus sampai nangis-nangis, tapi terjerumus ke dalam perkara yang tidak dicontohkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang mengamalkan suatu amalan enggak ada contoh yang dariku, ditolak. Bukti ditolaknya itu dia oleh Allah dihentikan dari ibadahnya, dicabut hidayah ibadahnya. Allah nggak butuh ibadah yang tercampur oleh bid'ah gitu. Atau dia mutaba'ah, dia sesuai sunnah, tapi niatnya bukan karena Allah, baik karena ingin dipuji atau nggak ingin dipuji, tapi ibadahnya diniatkan untuk meraih keuntungan dunia. Dia rajin tahajud agar segera dapat jodoh, jomblo terus. Dia tahajud rajin agar pangkatnya naik, karirnya nanjak. Dia tahajud terus, saum Senin Kamis terus agar dagangannya laris terus. Dia rajin ibadah agar penyakitnya sembuh untuk dunia. Setelah keinginan dunia tercapai, berhenti dia. Betapa banyaknya kan orang-orang umpamanya akan nyalon tuh, jadi caleg atau jadi cawalkot atau capres atau cagub atau cak-cak yang lain. Biar kepilih, rajin tahajud, baca Al-Quran, zikir, saum Senin Kamis gitu, berdoa gitu ya. Agar apa? Agar Allah mudahkan untuk meraih apa yang diinginkannya. Tahajudnya rajin, saumnya rajin. Semoga dengan tahajud ini, dengan saum ini, dengan baca Al-Quran ini saya terpilih. Setelah benar terpilih, apa yang terjadi? Adalah berhenti tahajudnya. Untuk apa tahajud lagi? Keinginan saya sudah terpenuhi. Untuk apa Senin Kamis lagi? Saya sudah tercapai itu ambisi saya. Berhenti dia. Ikhlas nggak itu? Tidak.
Karena bukan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah, tapi untuk memperoleh keuntungan dunia. Jadi kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah tadi ada 3 kemungkinan. Mungkin ibadah yang dilakukan itu tidak ikhlas walaupun mutaba'ah. Kedua, mungkin dia tidak mutaba'ah walaupun ikhlas. Kemungkinan ketiga, tidak dua-duanya, tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, hancur. Makanya dibelokkan oleh Allah di akhir hayatnya, mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Itu tuh yang paling mengerikan. Jadi selain dampak buruk dari ibadah yang buruk adalah melahirkan akhlak yang buruk, risiko lain dari keburukan ibadah adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah, buruk di akhir. Ibadah buruk, akhlak buruk, akhir buruk. Na'udzubillah. Oleh karena itu, untuk meraih husnul khatimah, meraih akhlak yang baik, ibadahnya tuh harus baik juga. Maka ajari anak cara ibadah yang baik, cara sholat yang baik. Tanamkan keikhlasan dalam ibadahnya, tanamkan mutaba'ah, tanamkan kekhusyuan. Maka sholat yang benar seperti itu, tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu sholat. Demikian juga saum. Saum wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih wal jahal falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang ketika saumnya itu, saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan, perbuatan yang sia-sia, perbuatan bodoh gitu, maka Allah nggak butuh saumnya. Ditolak oleh Allah SWT. Nggak butuh terhadap perbuatan dia, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, lapar hausnya, itu nggak dinilai oleh Allah SWT. Karena apa? Karena laparnya, meninggalkan makan minumnya, saumnya tidak melahirkan kemuliaan akhlak, tetap berakhlak buruk. Ucapannya nggak terjaga, perbuatannya nggak terjaga, tingkah lakunya menyakiti orang, mengganggu orang, bikin orang tidak nyaman. Maka saum yang benar itu harus melahirkan perilaku, ucapan, akhlak yang baik, yang menyenangkan orang. Begitu juga haji dan umrah. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuq wal jidala fil hajj. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapa orang yang melakukan haji, jangan berbuat rafath, jangan berbuat buruk, jangan berbuat cidal, jangan berbuat fasik. Nggak boleh itu. Akhlaknya harus disertakan selama haji dan setelah haji. Lihat, haji mendidik kemuliaan akhlak, menjauhkan orang dari akhlak yang buruk, ya jidal, ya fasik, ya rafath dan seterusnya. Saum juga begitu, sholat juga begitu, semua ibadah itu begitu. Buah nyata dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah kemuliaan akhlak. Akhlaknya bagus. Oleh karena itulah maka untuk menanamkan kemuliaan akhlak kepada orang lain, termasuk anak-anak kita, ajari anak ibadah yang benar, baik sholat, saum, haji atau umrah atau apapun yang kita ajarkan. Ajarkan agar anak itu ibadahnya benar, sholatnya benar, sholatnya ikhlas, sholatnya mutaba'ah, sholatnya khusyuk. Demikian juga saum, ketika saum ajarkan bukan hanya menahan lapar, haus dan syahwat semata-mata, tapi jaga omongan, jaga tingkah laku dari keburukan akhlak, dari perbuatan, perilaku yang menyinggung, yang menyakiti orang lain, dan seterusnya tuh. Inilah cara yang kedua. Ini masih cara yang masih global, umum ya.
Kita belum masuk kepada cara-cara yang spesifik, yang detail, yang khusus. Jadi pertama, ajarkan ilmu. Yang kedua, tanamkan akidah. Yang ketiga, ibadahnya benar. Keempat, Afan agak tergesa-gesa waktunya. Sudah lebih dari 45 menit. Saya ambil lagi tadi 50 menit, 5 menit lagi. Masih cara yang global untuk menanamkan akhlak kepada anak. Yaitu apa? Doa minta kepada Allah. Ajarkan doa kepada anak untuk bisa meraih kemuliaan akhlak. Doa mensucikan hati, mensucikan jiwa. Sebab akhlak itu lahir dari kondisi hati loh. Doa agar Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada kita untuk meraih kemuliaan akhlak dan dihindarkan dari keburukan akhlak. Ajarkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwaku dan bersihkan jiwaku. Engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa. Ya. Ajarkan doa kepada anak, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, berikan kepadaku, Allahumma aku meminta kepada Engkau hidayah agar aku bisa melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang baik adalah akhlak yang baik. Perbuatan yang mungkar adalah akhlak yang buruk. Ajarkan kepada anak untuk berdoa demikian. Secara ikhlas, secara khusyuk, secara sungguh-sungguh. Jangankan kita, Nabi SAW minta kepada Allah, berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyaha. La yasrifu anni sayyaha illa ant. Ya Allah, berikan hidayahmu kepadaku terhadap kemuliaan akhlak. Karena tak ada yang bisa menunjuki aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkan aku dari keburukan akhlak. Karena tak ada seorang pun yang mampu memalingkan aku dari akhlak yang buruk selain Engkau. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk bisa meraih, memperoleh akhlak. Karena akhlak ini hidayah. Minta hidayah kepada Allah. Berlindung dari akhlak yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak. Akhlak-akhlak yang mungkar. Amal-amal yang mungkar. Hawa-hawa nafsu dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang memadaratkan kepada kita. Termasuk corona ini. Dan variannya. Nah, jadi minta hidayah kepada Allah agar kita ditunjukkan kepada kemuliaan akhlak. Baik hidayah, irsyad wa dilalah berupa ilmu, berupa informasi, penerangan, penjelasan, pencerahan tentang kemuliaan akhlak, ataupun hidayah taufik untuk mengaplikasikan akhlak. Mintakan juga akhlak ini kepada Allah untuk anak kita agar anak kita dimuliakan akhlaknya. Ajarkan juga kepada anak doa ini. Nah, hafalkan doa ini, baca dalam sholat, dalam sujud. Baca seusai sholat setelah wirid yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baca doa ini. Atau di momen yang manapun yang memungkinkan, tidak dilarang untuk berdoa di sana, silakan baca doa-doa tersebut. Doa minta hidayah untuk memiliki kemuliaan akhlak. Nah, inilah 4 cara yang umum untuk menanamkan akhlak. Pertama, ajarkan ilmu. Karena akhlak adalah sumbernya ilmu. Pengamalan dari ilmu adalah akhlak. Yang kedua, perkuat akidah, tauhid, iman.
Iman yang benar melahirkan kemuliaan akhlak. Yang ketiga, ibadah. Perbaiki ibadah, kualitas dan kuantitas. Karena ibadah yang benar melahirkan kemuliaan akhlak. Yang keempatnya, doa, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nampaknya kita hanya bisa menjelaskan cara yang global, yang umum untuk menanamkan akhlak. Sekarang teknis rincinya bagaimana belum sempat untuk kita amalkan. Semoga di lain kali kita bisa melanjutkan ini atau membahas hal ini. Kalau tidak oleh saya, oleh Ustadz siapapun dimintakan untuk merinci cara-cara menanamkan kemuliaan akhlak pada anak kita, pada anggota keluarga kita, ya. Ya, mohon maaf saya mengambil lebih dari 50 menit waktu yang disiapkan untuk saya. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Saya langsung aja karena banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, maka saya langsung aja bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada pertanyaan dari Jerman ini, Ustaz. Jadi pertanyaan adalah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas ilmunya Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga Ustaz. Amin wa iyyakum. Tadi disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, dan seterusnya. Apabila kita dihadapkan persoalan di mana harus memilih antara menjalankan kewajiban mengurus dan mendidik keluarga atau membantu orang lain memecahkan persoalan berat yang dihadapi orang lain, apabila membantu orang lain itu mengibatkan kewajiban utama mengurus dan mendidik anak terbengkalai, apalagi di negara Eropa, bolehkah memilih kewajiban utamanya saja? Apalagi maksud kami membantu orang lain malah dibalas dengan cercaan. Barakallahu fiik, salah satu ikhwan atau akhwat di Jerman, ya. Ya, kita bisa memahami kondisi ikhwan-ikhwan kita yang hidup di negara kafir, ya, di Eropa, termasuk di Jerman juga. Bisa kebayanglah, karena saya pernah juga berkunjung ke sana sekali dua kali dan merasakan atmosfer kehidupan di sana, termasuk antar sesama Muslim Indonesia, ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau dalam satu situasi ini berbenturan, di satu pihak kita diminta bantuan oleh orang lain, tapi di pihak lain, di waktu yang sama kita harus mengurus anak atau suami atau keluarga atau istri. Dan tidak bisa ditunda dua-duanya, ya. Kalau umpamanya waktunya bisa berlainan, ya alhamdulillah dua-duanya bisa ditunaikan. Kewajiban kepada keluarga bisa ditunaikan, menolong orang juga bisa ditunaikan. Kalau waktunya tidak berbenturan, kalau situasinya tidak bentrok. Nah, sekarang kalau situasinya bentrok bagaimana, ya? Tapi pertama dilihat dari kadar kepentingan atau urgensi dari kasus yang kita hadapi. Kalau umpamanya orang lain yang butuh pertolongan kita itu darurat, emergensi, dan kepentingan mengurus keluarga ini tidak terlalu fatal bila ditinggalkan. Contoh umpamanya, kawan kita di luar sana sakit, butuh dibawa ke rumah sakit, nggak ada orang kecuali kita. Apabila tidak kita bantu dibawa ke rumah sakit, mungkin terancam nyawanya, minimal tambah parah, maksimalnya mungkin bisa mati umpamanya. Sedangkan
istri kita atau suami kita dan anak kita di kondisi saat itu bisa bikin sarapan sendiri, mandi sendiri, menyiapkan segala sesuatunya sendiri untuk sekolah, untuk bekerja umpamanya. Kalau ditinggalkan mereka nggak ngapa-ngapain. Apalagi bisa kita jelaskan, maaf itu teman saya darurat, emergency, harus ditolong sekarang. Kalian urus dulu diri kalian masing-masing ya. Mereka bilang oke, silakan. Karena bukan mementingkan orang lain dengan meninggalkan keluarga, tapi lihat kondisinya yang super darurat, emergency. Itu yang pertama. Tapi kalau umpamanya sama-sama kadar kedaruratannya, ya tentu saja pilih keluarga. Kalau sama-sama ya, atau dua-duanya tidak darurat sih. Itu kalau nggak dibantu oleh kita nggak apa-apa. Ini juga kalau nggak diurus oleh kita nggak apa-apa juga. Maka pilih keluarga. Karena kita kepada keluarga memiliki kewajiban yang hukumnya fardu ain, ke orang lain maksimalnya fardu kifayah atau minimalnya sunnah. Jadi kalau kadar kepentingannya, kadar urgensinya atau emergensinya sama, pilih keluarga. Kita bisa beralasan ke orang, aduh maaf keluarga sendiri nggak bisa saya tinggalkan. Umpama itu sakit harus dibawa ke rumah sakit. Sama anak saya juga sekarang kalau nggak dibawa ke rumah sakit bisa lebih parah. Ya dahulukan keluarga kita. Yang lain bisa kontak ikhwan atau teman yang lain, tolong tuh itu butuh pertolongan segera, saya nggak bisa menolong karena saya juga kondisi lagi darurat di keluarga saya, bisa seperti itu. Jadi kalau kadar kepentingan urgensinya atau level emergensinya lebih darurat yang itu, dahulukan itu. Nah, apa-apa meninggalkan keluarga selama meninggalkannya tidak terlalu parah resikonya. Tapi kalau kadarnya sama, maka tentu saja lebih dahulukan untuk keluarga kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua ini melalui channel di YouTube Bumiku Mengaji dari Fajrin Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin seluruhnya. Amin. Akhwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mudah mengajarkan anak usia 7 tahun untuk ikhlas dalam beramal? Mohon ilmunya Ustaz. Barakallahu fiik. Ini masuk ke dalam menanamkan kemuliaan akhlak secara rinci, secara khusus, secara detail yang memang belum terbahas. Yang kelak jawabannya itu akan dibahas di materi berikutnya. Walaupun tidak oleh saya, oleh ustadz manapun, nanti tanyakan atau minta untuk dibahas ya. Nah, ringkasnya saja ya. Pertama nih, tanamkan kepada anak bahwa nih, hidup ini sementara. Kita semuanya akan mati. Setelah mati kita akan pergi ke alam lain akhirat. Itu yang lebih abadi. Maka kejar kesenangan di sono di akhirat. Apapun yang kita lakukan di sana, niatkan untuk bisa berbahagia di akhirat sana nanti. Kita nolong orang agar dibalasnya oleh Allah baik dunia ataupun akhirat. Bukan dengan niat dibalas oleh orang yang kita tolong. Maka orang yang kita tolong mau berterima kasih mau tidak kepada kita, mau membalas kebaikan kita atau tidak, nggak peduli. Sebab kita mah tidak mengharapkan balasan dari dia, tapi balasan dari Allah baik di dunia apalagi di akhirat nanti.
Tanamkan kepada anak. Semua yang kita lakukan, baik untuk diri sendiri atau yang kita lakukan ke orang lain, itu karena Allah yang nyuruh. Kenapa kita menolong orang? Karena Allah yang nyuruh dan Allah yang akan beri balasan. Kenapa umpah kita harus tersenyum ke orang? Karena Allah yang nyuruh melalui lisan Nabi-Nya SAW. Nanti Allah yang balas dunia ataupun akhirat. Kenapa umpamanya kalau orang lain mencela kita, jahil, zalim kepada kita, oleh kita tidak dibalas dengan kejahatan lagi, tapi dibalasnya dengan kebaikan. Jangan dibalas. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh idfa' billati hi ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Nanti Allah yang memberikan balasan yang baik kepada kita dan balasan yang buruk kepada orang itu, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Kaitkan semua yang kita lakukan bukan untuk sesama manusia, tapi karena disuruh oleh Allah dan Allah kelak yang akan membalasnya. Tertanamlah insya Allah keikhlasan kalau semuanya diniatkan untuk Allah, karena diperintah oleh Allah dan karena ingin dibalas oleh Allah dunia ataupun akhirat nanti. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, Ustaz, berikutnya ini pertanyaan dari Belanda, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam Islam berbuat baik terhadap tetangga begitu penting. Lalu bagaimana apabila tetangga kami non-muslim, wanita yang sepertinya tidak menyukai bahkan membenci Islam? Itu sangat jelas kami rasakan karena sehari-hari kami berpakaian secara Islami. Sebenarnya kami ingin berbuat baik padanya dengan cara mengakrabkan diri, menegurnya, tetapi belum kami memulai, dia sudah membuang muka. Yang keduanya apabila harus berbicara dengannya pasti akan terjebak maksiat mata karena wanita tersebut cara berpakaiannya sangat erotik. Dia membanggakan aurat yang dia miliki agar setiap orang yang memandang pasti berfokus ke aurat tersebut. Itu pasti. Pertanyaan saya, apakah tetangga seperti ini boleh di-skip dengan alasan dia mengundang maksiat untuk diri kita bila saling menegur? Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Ini pasti ikhwan yang nanya ini. Sebab tetangga yang diceritakan itu pakaiannya erotis, auratnya terbuka, mengundang maksiat. Ya, ini normal. Ya, bagaimana cara bersikap dengan tetangga orang yang kafir? Intinya ini, tunjukkan kemuliaan akhlak. Walaupun tidak harus bertegur sapa, tapi minimalnya tidak menunjukkan keburukan. Dia buang muka, kita tidak seperti itu. Dia memandang dengan tatapan yang sinis, kita tidak sesinis dia kepada kita. Tetaplah ramah. Kita berbuat baik walaupun dia umpamanya membalasnya dengan keburukan, tetaplah tersenyum. Karena yang kita harapkan bukan balasan dari dia, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Nah, seringkali kemuliaan akhlak ini akan merubah orang yang tadinya benci menjadi suka, tadinya anti menjadi simpati, tadinya menjauh menjadi mendekat, tadinya cuek menjadi perhatian. Dan daya tarik Rasul SAW terhadap orang kafir sehingga masuk Islam itu banyak dipengaruhi oleh kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga para sahabat yang dahulunya kafir kemudian masuk Islam, memberikan pengakuan, demi Allah, dulu sebelum masuk Islam tidak ada orang yang paling aku benci kecuali engkau. Tapi sekarang demi Allah tidak ada orang yang paling aku cinta selain engkau ya Rasulullah. Dulu tidak ada kota yang paling aku benci selain Madinah.
Sekarang demi Allah tidak ada kota yang lebih saya cintai daripada Madinah. Dulu tidak ada agama yang paling saya benci kecuali Islam. Sekarang demi Allah tidak ada yang lebih saya cintai daripada Islam. Nah, kebencian mereka dulu itu karena provokasi orang tentang Islam. Islam digambarkan sebagai sebuah ajaran pemahaman yang buruk. Jadi yang mereka dengar tentang Islam itu hanya keburukannya. Maka benci kepada Islam dan orang-orang Islam. Karena termakan oleh provokasi, propaganda. Apalagi zaman sekarang. Media di mana-mana. Dan semua media bersumber dari pemberitaan orang-orang kafir. Yang kebaikan Islamnya ditutupi, keburukannya yang menurut mereka, versi mereka buruk diungkit. Sampai ada semacam anekdot. Saya nggak tahu apakah ini benar ataukah tidak ya. Umpamanya seorang wanita kafir ini, itu mau digigit oleh seekor anjing. Ada pemuda muslim di sana, wanita itu minta tolong. Lari, dikejar. Dikejar oleh anjing, bukan oleh pemuda muslim tadi. Oleh pemuda muslim itu ditolong. Ditendanglah anjing tersebut. Sampai anjing tersebut ngaguik. Apa ngaguik bahasa Indonesia? Mengguik. Lalu lari kabur takut. Orang-orang melihat. Langsung diberitakan seorang pemuda menjadi pahlawan karena menolong seorang wanita yang mau digigit anjing. Belakangan diketahui pemuda tersebut muslim. Langsung dirubah tuh beritanya, itu seorang pemuda menendang seekor anjing yang sedang bermain-main dengan seorang wanita pemiliknya. Dirubah langsung tuh. Akhirnya opini yang terbentuk bukan pemuda itu yang menolong wanita dari gigitan anjing, tapi opini yang terbentuk adalah pemuda ini mengganggu wanita dan anjing yang sedang bermain-main, ditendang sampai ngaguik. Pokoknya kalau kebaikan itu lahir dari seorang muslim, diputar balik menjadi sebuah berita buruk. Propaganda, provokasi seperti itu termakan. Opini yang terbentuk di tengah masyarakat kufar tentang Islam dan kaum muslimin adalah opini yang buruk. Makanya mereka benci. Tunjukkan bahwa mereka salah. Tunjukkan kemuliaan akhlak semaksimal yang kita bisa. Selebihnya ya sudah. Tidak perlu umpamanya dia lagi diam kita samperin, dia lagi membuka aurat berpakaian dengan aurat terbuka kita samperin, ya dia akan buang muka, akan menghindar seperti itu. Biarkan saja. Itu di luar kuasa kita. Tapi kita bisa menunjukkan akhlak di momen-momen tertentu yang di momen itu kita bisa menunjukkan kemuliaan akhlak di tengah-tengah kehidupan atau komunitas orang kafir ini. Intinya begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bertanya. Ustaz, tapi ini insya Allah ini kejadian sebelum suami anak berusaha untuk meminta ampun kepada Allah. Begini Ustadz, Ana sudah menikah dengan suami yang sebelumnya dia memang sudah berstatus duda. Kemudian dari pernikahan pertamanya dia punya anak perempuan, tapi anak itu hanya anak biologis suami saya setelah hamil baru nikah. Yang mau Ana tanyakan, apakah suami Ana berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut? Dan apakah anak harus menganggap anak itu seperti anak-anak sendiri? Jazakillahu khairan. Ya wa jazakillahu khairan. Ya akhwat yang bertanya barusan, barakallahu fiik.
Iya, suami dari akhwat penanya ini memiliki anak perempuan, tapi diyakini sekedar anak biologis, bukan anak syar'i. Sebab hamil duluan, MBA namanya. Ternyata MBA ini populer juga nggak ya di Amerika dan Eropa? Married by accident. Jadi nikah naik besak, diguling, kecelakaan kayak gitu. Jadi akhirnya hamil duluan, kemudian menikah. Apakah dan anak itu diurus oleh bapak biologis? Ya, perlakukan dia sebagai anak sendiri. Berbuat baik kepada anak siapapun. Anak orang lain yang tidak dikenal, apalagi itu adalah orang terdekat dari suami kita. Perlakukan dia dengan baik, urus dia dengan baik. Kecuali kalau umpamanya dia laki-laki ya, nanti ada kendala mahram atau bukan. Ini kan wanita. Sayangi dia sebagai orang yang ada di dalam lingkungan rumah tangga kita. Urus, perlakukan seperti ke anak sendiri. Adapun urusan dosa ayahnya atau suami dari si penanya dengan dia, itu urusan dia dengan anak itu, dengan Allah Azza wa Jalla. Urusan kita lah bagaimana memperlakukan suami dan orang yang dianggap dekat suami, apapun hubungan antara suami dengan orang tersebut, baik anak kandung, anak mungkin saja anak tiri. Kan ada kasus umpamanya suami menikah dengan seorang istri yang beranak gitu, jadi punya anak tiri gitu, akhirnya istrinya meninggal. Dia ngurus anak tirinya, menyayangi anak tirinya seperti anak sendiri mungkin. Oleh karena itulah maka karena orang itu orang terdekat dengan suami, yang disayang suami, iya kita pun memperlakukan orang yang disayang suami tersebut dengan perlakuan yang baik. Membedakan perlakuan bisa menimbulkan masalah. Suami nanti nggak ridho. Suami nanti merasa orang yang dianggap anaknya tersebut kurang diperhatikan oleh kita. Dan itu akan menimbulkan masalah. Jangankan sekali lagi anak biologis, walaupun orang lain, mungkin saja si suami mengadopsi anak, mungkin saja. Bukan anak dia, tapi dia sayang, dia urus, perlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Insya Allah ada pahala dari memperlakukan dengan perlakuan yang baik kepada orang lain siapapun dia, apalagi orang terdekat suami, dan insya Allah itu akan menjaga keharmonisan hubungan akhwat tersebut dengan suaminya ya, insya Allah ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya Pak ya, sekarang sebentar lagi maghrib, silakan. Ustaz, baik Ustaz. Jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf apabila orang rajin ibadah, rajin dengar ceramah, tapi dalam kehidupan di dunia akhlaknya masih belum baik, artinya yang bersangkutan beribadah selama ini tidak ikhlas, tidak muhasabah, dan tidak khusyukkah, atau apa saja yang salah dalam ibadah tersebut? Mohon maaf Ustadz. Ya, itu ingin penegasan gitu ya. Ya, barakallahu fiik. Iya. Kalau akhlak seseorang buruk, padahal dia rajin ibadah atau umpamanya rajin ngaji, sudah belasan tahun ngaji, tapi akhlaknya tetap nyebelin. Ngaji puluhan tahun dia semakin arogan, merasa senior, merasa paling harus dihormati. Itu bertolak belakang dengan esensi dari ilmu dan ibadah. Hasil ilmu tawadhu, rendah hati. Hasil ibadah adalah tawadhu. Ibadah sendiri maknanya adalah adzul wal khudu, merendah.
semakin seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, dia akan semakin mulia. Semakin seorang merasa besar itu bahasa kitanya takabur. Takabur itu merasa besar. Maka semakin kecil, kerdil dan hina dia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itulah maka hasil ilmu, hasil ibadah, ketawaduan, kemuliaan akhlak. Kalau orang rajin ibadah, rajin ngaji, tapi akhlaknya nyebelin, akhlaknya bejat, dia sombong, dia takabur, atau akhlak-akhlak bejat lain, pasti ada yang salah dalam hal ibadahnya. Mungkin kalau ibadah sholat itu kurang benar dalam hal niat keikhlasan, atau kurang mutaba'ah, bukan muhasabah. Mutaba'ah itu kurang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kurang khusyuk, atau kekurangan yang lain. Termasuk juga dia sudah lama mencari ilmu, sudah puluhan tahun, belasan tahun, tapi kok akhlaknya tetap menyebelin. Mungkin pertama aspek niat ketika mencari ilmu, kemudian adab-adab ketika mencari ilmu. Mungkin ketika ngajinya dia banyak ngobrol, ketika ngajinya malah chatting, ketika ngajinya malah browsing, ketika ngajinya malah macam-macam. Ya, pokoknya ada 1-2 adab mencari ilmu yang dia langgar. Akibatnya tidak barokah. Akibatnya ilmunya itu tidak nyerap kepada dirinya, tidak teraplikasi dalam amalannya, sehingga akhlaknya tidak berubah, bahkan semakin bertambah buruk. Pasti ada sesuatu yang salah di dalam proses pencarian ilmu. Pasti ada yang salah di dalam ibadah yang dilakukan, baik kesalahan lahiriah seperti tidak mutaba'ah, terjerumus ke dalam kebidahan, atau aspek batiniahnya, baik kekhusyuannya ataupun keikhlasannya. Itu pasti, ya. Mustahil seseorang yang baik ibadahnya diterima oleh Allah, kok akhlaknya buruk? Mustahil. Sebab Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari akhlak yang buruk, dari keji dan munkar, ya. Ya, ini ditegaskan lagi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita semoga Allah pertemukan kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.